apa maunya beliau gitu ya. Berkarya kalau boleh sih di rumah katanya segala, kalau mau rekaman atau nyanyi lagi bikin studio rekaman sendiri aja oke. Jadi pemirsa Silet RCTI, pernikahan adalah momen penting yang bisa memberikan perubahan besar dalam kehidupan setiap orang. Perubahan besar itu pula yang kini tengah dijalani oleh deretan selebriti tanah air. Bahkan, beberapa di antara mereka memilih mundur dari dunia hiburan demi fokus mengurus keluarga. Inilah deretan artis cantik yang mundur dari dunia entertainment dan lebih fokus mengurus suami, anak, serta bisnis dan hobi mereka. Syahrini. Pasca dinikahi oleh pengusaha keturunan Jepang Reno Barak pada bulan Februari tahun 2019 lalu, Syahrini memutuskan untuk undur diri dari dunia entertain tanah air yang telah membesarkan namanya. Padahal kala itu Syahrini tengah berada di puncak karirnya yang ditandai dengan honor manggungnya yang fantastis yang berada di kisaran 250 juta rupiah hingga 1 miliar untuk sekali manggung. Toh Inces, demikian sapaan akrab Syahrini seolah tidak mempedulikan hal itu dan lebih memilih mengabdi serta menjalani hari-harinya sebagai Nyonya Reno Barak dan tanpa ragu meninggalkan gemerlapnya dunia hiburan tanah air. Kini, pasca kelahiran sang buah hati Baby Princess Air yang lahir pada bulan Agustus lalu, kebahagiaan Syahrini sebagai seorang istri juga ibu terasa kian lengkap. sekarang berbeda pola hidup setelah memasuki fase pernikahan. Ada hal yang harus aku prioritaskan dibanding kehidupan ketika belum nikah gitu. Jadi prioritas utama sudah pasti suami dan keluarga. Apa maunya beliau gitu ya. Berkarya kalau boleh sih di rumah katanya segala. Kalau mau rekaman atau nyanyi lagi bikin studio rekaman sendiri aja oke. Jadi aku nyaman gitu. Oke. Jadi aku mengikuti apa yang diinginkan beliau gitu. Jadi ya memang mengurangi aktivitas sekali. Yang luar biasa ya support dari suami, support dari keluarga suami juga luar biasa, Masya Allah. Bukan tipe yang mana-mana, nggak gitu. Jadi ya yang penting kalian happy gitu, yang aku selalu denger ya di grup tuh. Yang penting kaliannya happy, tenang aja, yang penting kaliannya happy. Yang kayak gitu-gitu tuh kan aduh Masya Allah, itu semangat yang luar biasa dari orang tua ya terutama gitu. Hari-hari pelantun single Restu ini pun sekarang lebih banyak diisi dengan quality time bersama Baby Mochi yang rambutnya terlihat begitu indah dan tebal. Tapi sayangnya wajah serta nama lengkap putri kecilnya itu sampai saat ini belum sekalipun dipublis oleh Syahrini, suami dan juga keluarganya di media. Kehidupan sehari-hari yang private life-ku memang dari semenjak nikah memang aku tidak terlalu banyak terbuka kepada publik gitu. Aku menjaga privasi suami. Dikasih keturunan sama Allah itu yang diprioritaskan. Yang begini-begini menjadi nomor 2. Urusan dunia-dunia gini menjadi nomor 2. Sekarang malah aku prioritasnya suami, ibadah, dan ingin akhiratnya aku perbaiki pelan-pelan. Karena aku ingin lebih takwa ya sama Allah. Karena aku udah janji dalam pernikahan ini di awal juga niatannya kan aku ya Allah aku ingin ibadah kepadamu. Karena aku melalui step yang baru menjadi seorang istri adalah juga segala sesuatunya sama Allah dihitung ibadah. Jadi ingin mengabdi aja kepada suami. Bagaimana kita bisa menempatkan diri ketika di rumah menjadi seorang istri, seorang mantu, ketika di luar rumah menjadi seorang Syahrini, menjadi seorang pembisnis yang lagi dididik banget nih sama PRB. Bagaimana kamu bisa hands on di bidang food and beverage ini harus bisa mengetahui sampai ke akar-akarnya. Aku lagi diajarin itu. Dan juga aku bagaimana
posisi dan statusku hari ini, apa yang aku harus prioritaskan. Setelah aku prioritaskan hari ini ibadah kepada Allah ya, yang utama betul-betul adalah mengabdi kepada suami, itu aja. Dikarunia anak ini mudah-mudahan bisa bisa membawanya, bisa mendidiknya gitu ya, insya Allah. Yang lebih menjadi ibu yang baik nantinya ya, Maya. Mudah-mudahan menjadi ibu yang baik. Memang kan lucu banget ya, gemoy banget. Udah siap siaga kalau itu. Laudia Cynthia Bella. Perannya sebagai Siti Raham, istri dari Buya Hamka dalam film Buya Hamka yang dirilis di tahun 2022 lalu menjadi penanda akhir periode emas seorang Laudia Cynthia Bella di dunia akting, baik di layar lebar maupun di layar kaca. Lantaran setelah peran yang sangat menantang itu, Bella memang memutuskan untuk mundur dari dunia akting yang telah melambungkan namanya sekaligus membuat pundi-pundinya padat terisi. Selama karirnya di dunia hiburan tanah air yang merentang panjang hingga 26 tahun, janda Angku Amran ini tercatat sudah pernah bermain di 21 judul film layar lebar, 18 sinetron, 13 film televisi, serta beberapa album bersama grup vokal BBB. Sayangnya, perjalanan cinta Bella tak semoncer catatan karirnya. Sempat menjadi kekasih Raffi Ahmad, serta menjalin kasih selama 5 tahun dengan Chico Jericho, namun kedua hubungan itu kandas di tengah jalan. Begitupun rumah tangganya dengan duda asal Malaysia yang harus kandas di tahun 2020 lalu. Kini hari-hari Bella lebih banyak diisi dengan kegiatan keagamaan serta fokus menjalankan sejumlah bisnisnya. Titik balik ya, titik balik saya, jadi waktu itu saya sempat dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu ujian yang sangat berat banget buat saya. Dan alhamdulillahnya di dalam ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih untuk saya, Allah kasih taufik ke saya, dan Allah kasih taufik dan Allah kasih rasa bahwa saya ini lemah. Saya ini adalah hamba, saya adalah lemah, dan karena saya lemah, berarti saya butuh yang kuat kan? Saya butuh sesuatu yang benar-benar kuat yang bisa menguatkan saya. Dan di situ, alhamdulillah saya dapat Allah kasih kesempatan, saya dapat rasa bahwa dari segalanya yang kuat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disitulah titik balik saya ngerasa, iya, saya hamba, saya lemah, saya butuh Allah. Itu dia sih mohon doanya ya Mbak, mudah-mudahan karena emang insya Allah udah nggak ada film lagi, insya Allah mudah-mudahan ya Allah semoga istiqomah. Sekarang lagi nggak fokus ke situ sih Mbak, sekarang lagi gimana caranya supaya kita, saya dan teman-teman yang lain, kita semua bisa sama-sama belajar, kita semua bisa dapat info yang insya Allah bermanfaat buat kita. Itu kita kan namanya manusia kan, kita pasti lemah ya Mbak, manusia kita pasti lemah, dan yang kuat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ya setiap detik sih mudah-mudahan semoga Allah selalu tolong ya. Memang gimana caranya selalu minta pertolongan sama Allah lewat apapun gitu, lewat orang, lewat kolbi gitu. Jadi ya sekarang fokusnya gimana caranya Allah tolong kita sih dalam setiap detik gitu. Belajar aja ya Mbak, sekarang lagi fokus ini sama-sama Kolbi nih, kita pengen belajar bareng Kolbi, dan juga alhamdulillah masih bisnis. Nabila Syakib. Tidak lengkap rasanya mengulas deretan artis cantik yang mundur dari dunia entertainment dan lebih fokus mengurus suami jika tidak menyertakan nama Nabila Syakib di dalamnya. Ya, mengawali karirnya sebagai model di usia 16 tahun, perlahan karir Nabila justru kian menjadi saat ia menjejakkan kakinya di dunia akting khususnya sinetron. Bahkan, ia pernah disematkan julukan Ratu Sinetron Indonesia lantaran tidak henti-hentinya warawiri di layar kaca lewat puluhan judul sinetron yang pernah dibintanginya. Namun, sejak memutuskan menikah dengan Reswara Argia Ardinal, cucu dari Radinal Mokhtar, Menteri Pekerjaan Umum di era Orde Baru pada tahun 2015 lalu, serta memiliki 2 orang anak, Nabila benar-benar say goodbye di dunia entertainment.
Rumah itu artinya keluarga, karena di mana aku biasanya kumpul bersama keluarga, menghabiskan waktu sama suami, anak-anak, biasanya kita lebih banyak di rumah. Awalnya teman. Awalnya cuma teman dekat, cuma merasa nyaman, dan makin lama ya jadi pacaran. Tapi awalnya dari temenan. Pertama karena rasa nyaman, aku nyaman banget sama Reshi passion kita juga sama, kita punya kesamaan hobi yaitu berkuda. Terus Reshi orangnya sabar banget, ngemong, walaupun usianya lebih muda dari aku, tapi dia sosok yang sangat dewasa dan sangat ngemong gitu. Jadi kalau buat aku merasa nyaman dan merasa cocok sama Reshi. Seiring berjalannya waktu sampai akhirnya aku memantapkan hati kalau kalau memang Reshi adalah yang terbaik buat aku. Penuh perhatian. Jadi yang ngerasa nyaman juga. Vice versa lah ya. Saya nyaman, Nabila juga nyaman, dan jalannya waktu kita makin nyaman dan ya sampai saat ini cocok. Bersama sang suami, artis cantik yang sangat menyukai olahraga berkuda ini kini lebih memilih menekuni bisnis pusat latihan berkuda seluas 14 hektar milik keluarga sang suami. Pusat latihan berkuda Nabila dan suami bahkan menjadi salah satu pusat latihan berkuda favorit dari sederet keluarga selebriti tanah air. Ini Poni. Ini kuda anaknya Nabila nih. Ya. Rakima ya? Ini kudanya Rakima sama Rashid, tapi sekarang mereka masih belum bisa naikin karena kudanya masih terlalu besar buat mereka kan. 4 tahun ini umurnya? Ini umurnya masih 4 tahun, jadi masih dilatih. Kudanya Sarwenda juga besar. The Onsu kudanya gede-gede. Tapi Ruben kuda? Ruben naik juga gitu. Jadi tapi biasanya Ruben lebih sering Wenda sih yang naik. Wenda, Jordi gitu. Ruben karena sibuk kan. Kalau Jordi memang... Jordi lumayan rajin naik. Oh, rajin ya? Kudanya yang putih itu namanya Lollipop. Total berapa kuda, Nabila? Yang under management Jugo ada sekitar 17 ekor. 17? Yang dititip di kita di Jugo. Dititip. Tapi tadi bukan lebih banyak perasaan tadi? Jadi kalau di Artayasa itu gini, di Artayasa itu di sini ada tiga stable. Artayasa itu tempatnya, terus di sini ada holdingnya lah gitu ya. Ya, under trainingnya tuh ada 3, ada Jugo, ada Top Line, ada W, sama ada Artayasa. Artayasa juga ada 4 malah totalnya. Apa aja itu? Maksudnya Jugo itu apa? Jugo itu yang ngelatih suami aku, Reshi gitu. Terus kalau di Top Line ada Gendry, ada atlet juga. Terus di Artayasa ada Fahmi. Nah terus kalau di W ada Erwin. Tapi mereka biasa lebih ke dressage. Yang pasti iya, kalau berkuda iya. Apalagi kalau misalkan lagi ke kandang gitu, ngeliat orang-orang pada latihan, ngeliat kuda aku kayak pengen berkuda cepet-cepet, terus udah gitu ya udah deh.